saya Zakir 085 dari kelas Hukum C. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hukum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum perjanjian. Topik ini sangat penting karena hampir setiap hari kita melakukan perjanjian, baik itu jual beli, sewa menyewa, sampai kontrak kerja. Nah, dalam 15 menit ke depan, kita akan memahami apa itu hukum perjanjian, konsep dasarnya, asas-asas penting, sampai contoh kasusnya. Kemudian, kita akan masuk ke pengertian hukum perjanjian itu sendiri. Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Jadi, intinya, hukum perjanjian mengatur bagaimana sebuah janji yang disepakati bisa memiliki kekuatan hukum. Dasar hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam buku 3 yang berjudul tentang perikatan. Yang ketiga, ada unsur-unsur perjanjian. Sebuah perjanjian dianggap sah jika memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada pihak-pihak minimal 2 orang. Yang kedua, ada kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, ada tujuan atau objek tertentu. Yang keempat, ada sebab atau alasan yang halal. Jika salah satu perjanjian ini tidak terpenuhi, maka perjanjian hukum bisa dianggap batal demi hukum. Yang keempat, syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak setuju tanpa ada paksaan, kehilafan, atau penipuan. Yang kedua, kecakapan. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, misalnya sudah dewasa dan tidak dalam pengakuan. Yang ketiga, suatu hal tertentu objek perjanjian harus jelas, misal barang, jasa, atau prestasi. Yang keempat, sebab yang halal. Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2 syarat pertama disebut subjektif dan 2 syarat terakhir disebut objektif. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian bisa dibatalkan. Tetapi kalau syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Yang kelima, ada asas-asas hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian, ada beberapa asas penting yang menjadi landasan. Antara lain, yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua, ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir sejak ada kesepakatan, tanpa harus selalu dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, asas fakta sunt servanda. Perjanjian dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Yang keempat, asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur dan saling percaya. Yang kelima, asas kepribadian. Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Asas-asas inilah yang membuat perjanjian tidak hanya sah, tapi juga adil dalam pelaksanaannya. Nah, sekarang dari bagian jenis-jenis perjanjian. Contoh perjanjian itu ada jual beli, sewa, dan kerja. Nah, perjanjian dalam KUHP Perdata dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, perjanjian itu bernama sudah diatur secara khusus dalam KUHP Perdata, misalnya jual beli, pinjam, dan sewa menyewa. Lalu yang ketiga, perjanjian tidak bernama. Perjanjian yang lahir dari praktek masyarakat, misalnya franchise atau leasing. Nah, selanjutnya ada perjanjian timbal balik. Kedua pihak memiliki kewajiban, contoh jual beli. Nah, terakhir itu ada perjanjian sepihak, hanya satu pihak yang berkewajiban, misalnya hibah. Dengan kita memahami jenis-jenis ini, kita bisa tahu bagaimana hukum dan gimana mengatur melindungi para pihak. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada contoh kasus. Bayangkan nih, A menjual rumah kepada B dengan harga tertentu. Mereka sepakat dan menandatangani akte jual beli. Namun, ternyata rumah tersebut masih dalam sengketa hukum karena objek perjanjian itu tidak memenuhi syarat hal tertentu yang halal. Maka perjanjian ini bisa dinyatakan batal demi hukum. Dari kasus ini kita bisa lihat betapa pentingnya memenuhi syarat sah perjanjian. Jadi teman-teman, hukum perjanjian adalah dasar dari banyaknya aktivitas hukum dalam kehidupan
bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah, berlandaskan asas-asas penting, dan bisa dibedakan ke dalam berbagai jenis. Dengan memahami hukum perjanjian, kita bisa lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran hukum berikutnya.